Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya akan mempersatukan dari kelompok kami, yakni dari kelompok 7 yang beranggotakan Himni Rosida, Yusuf Adrianto, Fatma Ramadhani, dan saya sendiri Ahmad Najib Abror dalam materi menganalisis pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 10 seputar ganjil tingkat SMA maupun MA pada mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di sini kami akan membahaskan tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Makkah. Pada tentang konsep hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, yakni kepercayaan dan kondisi kehidupan di Madinah, kemudian reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi, faktor pendukung kesuksesan Nabi dalam dakwah, kemudian ekonomi dan politik masyarakat Madinah sebelum Islam, pola dakwah Nabi di Madinah, dan perang dan perjuangan Nabi periode Madinah. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Hijrahnya Nabi ke Madinah merupakan keputusan yang brilian, sebab kondisi Makkah yang tidak mungkin lagi dijadikan tempat menyebarkan agama Islam, kandungan wahyu Al-Quran yang menjadi pokok dakwah Nabi mengenai tauhid dan pengadilan pada hari kiamat bertentangan dan kepercayaan nenek moyang pada patung-patung yang senantiasa harus mereka pegang. Selain pada kondisi ekonomi mereka yang kuat, memerlukan sifat kapitalistik, sombong membanggakan kekuasaan Islam. Perjalanan hijrah Nabi ke Yastrib baru dilakukan Nabi ketika kaum muslimin tidak tersisa lagi di Makkah, kecuali Rasul dan keluarganya, Abu Bakar dan keluarganya, Ali dan keluarganya. Pada Jumat tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi beserta rombongan tiba di Yastrib dengan disambut hangat penuh kerinduan oleh penduduk, baik di kalangan penduduk Madinah asli yang nanti disebut dengan kaum Ansor, maupun pendukung setia Nabi yang sudah terlebih dahulu datang, yang nanti disebut sebagai kaum Muhajirin. Yang kedua adalah kepercayaan dan kondisi kehidupan sosial Madinah. Dari sisi penghuninya, Madinah mempunyai persamaan dengan Makkah, yakni terdiri dari berbagai kabilah, namun berbeda dengan Makkah. Madinah merupakan kota dengan masyarakat yang hidup tetap dan saling bertetangga, tapi selalu timbul permusuhan yang sengit dan anarkis antara suku Aus dan suku Khazraj. Kondisi inilah yang dimanfaatkan orang Yahudi untuk menguasai kota Madinah. Masyarakat Madinah mempunyai bentuk kehidupan sosial yang diwarnai unsur kedekatan ruang. Hal ini berbeda dengan Makkah, di mana bentuk kehidupan sosial diwarnai dengan sistem kekerabatan. Inilah yang menjadi salah satu kemudahan bagi Nabi untuk membentuk negara Madinah pada kemudian hari. Kemudian sub C, yakni ekonomi dan politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Yastrib sebelum diubah namanya oleh Nabi dengan Madinah Al-Munawwarah atau biasa disebut dengan Madinah saja, dulunya merupakan sebuah negara pertanian dengan banyaknya oase-oase yang tersebar di daerah tersebut. Maka tidak mustahil munculnya peradaban pengelolaan tanah yang melahirkan petani-petani sukses dan industri yang mendukungnya. Kondisi geografis dan sebagai kota transit perdagangan inilah yang menjadi daya tarik sehingga didatangi orang-orang Yahudi yang nantinya pernah menguasai ekonomi politik Yastrib. Kondisi ini bila dibandingkan dengan Makkah sangat berbeda, di mana Makkah yang ada hanya hamparan gunung dan batu-batu yang sangat keras sekali. Tidak ada sumber air yang mengalir kecuali air Zam-Zam, sehingga tidak muncul pekerja tani. Mereka sebagian besar hanya menjadi pedagang. Kemudian yang D ialah reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Hijrah Nabi ke Madinah adalah karena setelah peristiwa Isra Mi'raj, di mana setelah peristiwa itu gelombang keislaman penduduk Yastrib ke Makkah dan menyatakan diri sebagai Muslim, dan kemudian mengundang Nabi di Aqabah pada hari Tasyrik. Dan dalam pertemuan inilah muncul permintaan mereka kepada Nabi untuk pindah ke Yastrib, seraya membuat perjanjian dan sumpah untuk tetap akan membela Nabi dari segala ancaman yang diwakili oleh 12 pemuka Aus dan Kharaj. Siasat perjalanan yang diatur dengan menyuruh Abu Bakar mengikuti Rasul ke Gua Sur, sedang Ali tinggal di rumah Nabi. Tatkala kaum kafir Makkah mengetahui bahwa Nabi telah pergi, maka mereka mengejar ke Yastrib. Namun ketika tidak diketemukan,
Baru mereka mencarinya di sekitar Makkah. Kaum Quraisy menawarkan hadiah 100 ekor unta bagi siapa saja yang dapat menemukan Nabi Muhammad dan membawanya kembali ke Makkah. Dengan adanya kabar tersebut, akhirnya membuat Nabi Muhammad dan Abu Bakar keluar dari tempat persembunyiannya dan melakukan perjalanan ke barat, kemudian menuju ke utara melalui jalan yang tidak bisa dilalui oleh khalifah. Kemudian selanjutnya adalah pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Keberhasilan dakwah Nabi Muhammad dapat dilihat pada sikap orang-orang Yatsrib di perjanjian Aqabah, di mana mereka mau mengubah sikap dan perilaku mereka, bahkan bersedia menjadi pelindung Nabi. Sebab dakwah pada hakikatnya adalah suatu upaya dan sekaligus sebagai media untuk mengubah perilaku yang buruk menjadi akhlak yang mulia. Dan itulah yang dilakukan Nabi terhadap masyarakat Yatsrib, membentuk masyarakat baru dan meletakkan dasar-dasar untuk bermasyarakat. Dalam pola dakwahnya, Nabi melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama adalah membangun masjid, yang kedua adalah menciptakan persaudaraan baru, yang ketiga adalah membuat perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah, yang keempat adalah membangun peranata sosial dan pemerintahan. Di Madinah, Nabi Muhammad melakukan 3 hal yang disebut al-buti sebagai asas-asas penting untuk berdirinya negara Madinah: mendirikan masjid, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, dan melakukan perjanjian politik antara umat Islam dengan Yahudi. Perjanjian ini dikenal sebagai istilah Piagam Madinah. Kepiawaan Nabi Muhammad membuat perjanjian inilah yang menjadikan Nabi dan umat Islam berada pada posisi kuat, baik dari sisi keagamaan maupun sosial politik. Nabi Muhammad menjadi penguasa Madinah dan umat Islam menjadi semakin kuat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dan faktor pendukung kesuksesan Nabi Muhammad di Madinah. Salah satu faktor yang mendukung segala macam dakwah Nabi Muhammad di Madinah adalah datangnya 2 suku Aus dan Harod dalam jumlah yang banyak dan besar dan berbaiat masuk Islam kepada Nabi Muhammad. Setelah itu dipilihlah masing-masing dari kedua suku itu untuk menjadi rombongan masyarakat muslim Makkah untuk hijrah ke Madinah. Kelompok yang berasal dari Madinah ini yang dinamakan kaum Ansor, sedangkan umat Islam Makkah yang hijrah ke Madinah dinamakan kaum Muhajirin. Kemudian perang ataupun perjuangan Nabi Muhammad selama periode di Madinah, yakni yang pertama adalah Perang Badar. Perang Badar terjadi tatkala Nabi menghadapi berbagai macam masalah, dan pada suatu ketika Nabi menerima informasi tentang sebuah khalifah, tentang sebuah hafilah dagang Makkah. Barangkali beberapa kafilah kecil setelah melekas diri dari segapan orang-orang Islam dan perjalanan ke utara telah bergabung menjadi satu upaya lebih aman. Setidaknya mereka memberikan perlindungan bagi sebuah kafilah yang besar daripada yang kecil. Diriwayatkan bahwa barang dagangan yang ada pada kafilah ini terdiri atas 1000 ekor unta bernilai 50.000 dinar, dan hampir semua orang Mekah ikut memiliki saham di sini. Sekitar 70 orang mengawalnya dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harbi, seorang tokoh Mekah yang lihai melihat besarnya nilai kafilah tersebut. Yang kedua adalah Perang Uhud. Sekitar 11 Maret 625 Masehi, pasukan utama berangkat dari Makkah. Sebagai detasemen sekutu mungkin bergabung dengan mereka dalam perjalanan. Pada saat mencapai Madinah, pasukan mereka terdiri atas 3.000 orang bersenjata lengkap, 700 diantara memiliki baju besi. Terdapat seekor unta bagi masing-masing orang untuk perjalanan itu, dan 200 ekor kuda yang membentuk pasukan kavaleri. Dan yang memimpin perang Uhud ialah Abu Sufyan. Yang selanjutnya adalah Fathul Makkah. Pertama adalah penyebab Fathul Makkah. Nabi Muhammad SAW selain seorang Rasul, beliau juga seorang negarawan. Beliau seorang panglima yang mahir dalam menyusun strategi perang. Kemampuannya terbukti dalam membangun kota Madinah. Beliau berhasil mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh. Beliau juga berhasil memenangkan beberapa peperangan. Namun hingga saat ini, Makkah yang merupakan kota suci masih dikuasai oleh kaum jahiliyah dan Ka'bah masih diisi banyak berhala. Tugas besar melatih Rasulullah dan kaum muslimin untuk dapat menaklukkan Ka'bah. Sebelum pembebasan Makkah ini, orang-orang menunggu bagaimana babak akhir permusuhan yang sudah berjalan sekian lama antara kaum muslimin dan para penyembah berhala, bahwa tanah suci tidak bisa dikuasai kecuali oleh orang-orang yang berbeda di atas kebenaran. Keyakinan mereka seperti ini
Sebagian kuat tertanam di dalam lubuk hati sejak setengah abad sebelumnya, yaitu saat pasukan gajah ataupun pasukan yang dipimpin oleh Raja Abraha menyerang Ka'bah dengan tujuan untuk menghancurkannya. Akibatnya pasukan mereka hancur lebur seperti daun-daun yang habis dimakan ulat. Perjanjian Hudaybiyah merupakan permulaan dan sinyal datangnya kemenangan yang besar ini. Fathul Makkah terjadi pada bulan Ramadan 8 Hijriah adalah pengingkaran perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah yang berlangsung pada Dzulqa'dah 6 Hijriah adalah sebagai berikut. Rasulullah harus pulang tahun ini dan tidak boleh memasuki Makkah kecuali tahun depan bersama kaum muslimin. Mereka diberi jangka waktu selama 3 hari berada di Makkah dan hanya boleh membawa senjata yang biasa dibawa musafir, yaitu pedang yang disarungkan, sementara pihak Quraisy tidak boleh menghalangi dengan cara apapun. Yang kedua adalah gencatan senjata di antara kedua belah pihak 10 tahun hingga semua orang merasa aman dan tiap-tiap pihak tidak boleh memerangi pihak lain. Yang ketiga adalah barang siapa yang ingin bergabung dengan pihak Muhammad dan perjanjiannya, dia boleh melakukannya. Dan barang siapa yang bergabung dengan pihak Quraisy dan perjanjiannya, dia boleh melakukannya. Kabilah manapun yang bergabung dengan salah satu pihak, maka kabilah itu menjadi bagian dari pihak itu. Dengan demikian, penyerangan yang ditujukan kepada kabilah tertentu dianggap sebagai penyerangan terhadap pihak yang bersangkutan dengannya. Kemudian yang terakhir, siapapun orang Quraisy yang melarikan diri dari pihak Muhammad tanpa izin walinya, dia harus dikembalikan ke pihak Quraisy dan dia tidak boleh dikembalikan ke pihak Muhammad. Melihat isi perjanjian tersebut, nampaknya perjanjian itu sangat menguntungkan kaum kafir Quraisy dan merugikan kaum muslimin. Para sahabat semua khawatir dengan isi perjanjian itu. Namun sebagai seorang fatonah dan arif, Rasulullah mengetahui adanya keuntungan bagi kaum muslimin, sehingga Rasulullah menyetujui isi perjanjian tersebut. Yang kedua adalah pelanggaran kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Kaum kafir Quraisy telah melanggar isi perjanjian yang telah mereka buat, padahal baru 2 tahun perjanjian Hudaybiyah dilaksanakan. Mereka membantu Bani Bakar menyerang Bani Huza'ah yang telah masuk Islam. Bani Bakar dan Bani Huza'ah tidak pernah berdamai sejak zaman jahiliyah. Mereka selalu bermusuhan dan saling mengganggu satu sama lain. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Bani Huza'ah menyatakan masuk Islam dan menyatakan bergabung dengan barisan kaum muslimin. Bani Bakar sangat marah ketika mereka mendengar Bani Huza'ah masuk Islam. Mereka meminta pertolongan kepada kafir Quraisy untuk menyerang Bani Huza'ah. Bani Bakar dan kaum Quraisy mengepung dan menyerang Bani Huza'ah di Al-Watir. Penyerangan ini dilakukan pada malam hari sehingga beberapa orang Bani Huza'ah tewas. Salah seorang sahabat yang bernama Ammar bin Al-Huzai melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah bahwa kaum Quraisy telah melanggar perjanjian damai. Mereka ikut dalam penyerangan terhadap kaum muslimin di Bani Huza'ah. Yang kedua adalah Bani Huza'ah digabung selama beberapa hari. Yang terakhir, pihak Bani Huza'ah banyak yang gugur karena peperangan tersebut. Kemudian strategi Rasulullah dalam Fathul Makkah. Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Allah telah menyebut dari kalian kesombongan jahiliyah. Aku katakan kepada kalian seperti yang dia katakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Pada hari ini aku telah mengampuni kalian, maka pergilah kalian. Kalimat di atas merupakan kalimat yang diucapkan Rasulullah ketika berhasil menguasai kota Makkah. Perkataan ini dari seseorang yang penuh kasih sayang dan memiliki jiwa yang lembut. Masyarakat akan hidup aman tanpa ada peperangan setidak-tidaknya selama 10 tahun apabila perjanjian itu benar-benar ditepati. Kaum muslimin dapat menyebarkan agama Islam dengan leluasa. Rasulullah segera berhasil membebaskan kota Makkah setelah perjanjian itu dilanggar lebih dahulu oleh orang-orang Quraisy. Pesan Rasulullah ketika Fathul Makkah yang pertama, tidak boleh membunuh kaum kafir Quraisy apabila ia tidak melawan. Yang kedua adalah tidak boleh merampas senjata kecuali yang dipakai untuk menyerang. Yang ketiga adalah bersihkan Ka'bah dari berhala. Terakhir yakni keteladanan Rasulullah dalam Fathul Makkah.
Saat terjadinya Fathul Makkah, banyak peristiwa yang patut menjadi teladan bagi kaum muslimin. Yang pertama adalah perjanjian Hudaybiyah memberikan teladan bagi kaum muslimin bahwa demi mendapat kemenangan besar, maka diperlukan kesabaran dan strategi yang sangat matang. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan selalu mendorong hambanya yang memperjuangkan agamanya. Hal ini dibuktikan pada kemenangan Rasulullah dan kaum muslimin atas penaklukan kota Makkah. Sejarah besar itu dapat menjadi motivasi bagi umat Islam agar selalu yakin dan optimis dalam memperjuangkan suatu kebenaran. Yang ketiga adalah perdamaian harus diupayakan lebih dahulu daripada peperangan. Pembebasan kota Makkah dilakukan Rasulullah karena perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh kaum Quraisy. Orang yang mengkhianati sebuah perjanjian layak untuk diminta hukuman. Yang keempat adalah permasalahan antar pihak diperlukan sebuah hubungan diplomasi yang dapat menyelesaikan suatu masalah. Yang kelima adalah suatu kebenaran pasti datang dan kebetulan pasti akan sina. Hal ini harus dapat memberikan motivasi bagi para pelaku perjuangan kebenaran. Ratusan berhala yang lama berada di sekeliling Ka'bah telah hancur karena kesabaran Rasulullah dalam berjuang. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.